Om Swastiastu. Baik, hari ini Titiang sangat bersyukur sekali di mana Titiang di sini di Banjarmasin hari ini dihadiri oleh tim pendamping Desa Kesiman Petilan. Pak Tut, sudah hadir. Pak Tut juga baru datang dari Jepang 3 bulan loh, Jepang. Di mana patut banyak sekali mungkin di sana ilmu yang dapatkan terkait dengan sampah ini, ya sebenarnya tidak jauh ya. Kalau tidak ini tidak tahu ya. Mungkin patut nanti bisa berbincang dengan dia dan berbagi apa yang patut bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya di desa patut sendiri dan patut juga yang lihat bergiat di desa-desa lain nih patut. Nah, semoga di tanah kelahiran kita sendiri kita bisa berbuat. Jujur yang sendiri merasakan suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan dan berterima kasih banyak kepada desa diberikan kesempatan untuk berbuat untuk desa kelahiran. Jadi 20 tahun yang bergelut di sampah itu banyak hal yang jangan pelajari, banyak pengalaman yang jangan dapat. Termasuk karena bulan Maret tahun depan yang juga akan dapat kesempatan belajar ke Australia selama 3 bulan. Jadi mungkin suatu apresiasi dan suatu anugerah dari beliau bahwa dengan segala keterbatasan yang diberi kesempatan untuk belajar dan mimpi Titiang juga apa yang pelajari, apa pengalaman yang ingin tumbahkan untuk desa dia sendiri, tumbahkan untuk masyarakat Bali dan alam Bali mungkin khususnya. Kenapa? Ya sebagai manusia sudah diberi upah hidup oleh Tuhan, oleh beliau, oleh Desa Yang Kuasa. Sekarang tanggung jawab yang untuk memperbaiki, untuk berbuat baik terhadap alam ini dengan cara bisa dilibatkan menjadi pendamping itu luar biasa. Karena tujuan utama itu bukan ekonomi, kalau yang sendiri bukan tujuan ekonomi, tapi rasa kebanggaan, kebahagiaan manakala apa yang kemampuan kita punya miliki untuk bisa berguna untuk orang lain. Terlebih bagi desa kelahiran sendiri. Untuk semua pihak desa yang sudah melibatkan yang dalam gerakan ini, mari kita bangun kebersamaan, kita terus tumbuhkan komitmen dan kita bergerak konsisten. Karena 2025 kita goal untuk menjadi desa yang punya brand dalam pengelolaan sampah di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya. Untuk mengetahui di mana nih Banjar Titiang ini kan patut lihat sendiri motivasi daripada kader dari masyarakat untuk memilah sampah dan sudah mulai aktif Banjar-Banjar apa yang sudah dipilah sampah itu sehingga bisa dijadikan rupiah, bisa ditimbang. Sekarang ini yang ingin bertanya kepada Pak Tut, mohon berbagi sedikit di mana caranya agar kegiatan ini di Banjar Titiang semoga terus pada masyarakat itu mau untuk melakukan kegiatan ini. Pada mohon Titiang sedikit kasih wejangan biar bisa yang pakai motivasi dengan kader Titiang sendiri. Oke, terima kasih Badan. Jadi kunci dari pergerakan ini bisa sustainable dan berkelanjutan adalah satu sinergitas antara pihak penjuru, Banjar, adat, dinas, masyarakat dan kader. Ini penting. Kenapa? Yang namanya seorang kader, dia perlu perhatian, dia perlu juga mendapat apresiasi. Apalagi masyarakat, bias dari apresiasi kita kepada kader itu kan berbias ke masyarakat. Lakukan gerakan ini dengan kontinu, dengan konsisten, sehingga masyarakat kan berpikir ini gerakan yang benar-benar ada gitu. Biar nanti kita dibilang hanya angan-angan tayang. Kalau gerakan itu bisa terus dilakukan dengan perhatian pihak desa terhadap kader dan dengan gencarnya sosialisasi, dia yakin gerakan ini akan bisa sustainable dan berkelanjutan. Kuncinya mereka perlu perhatian dan masyarakat perlu dimanjakan, perlu disosialisasikan dengan hal-hal yang positif tentang lingkungan. Oke, semua Padat tadi sudah disampaikan. Ada juga beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Yang belum itu Padat. Kalau itu memang kegiatannya positif, kita pasti akan lakukan. Tapi ya di sini juga banyak Padat namanya keluhan di masyarakat kami yang di mana di rumah itu dia sudah melakukan pemilahan sampah
yang seperti sudah disosialisasikan ke banyak-banyak ya kan, mulai desa ya kan. Nah tapi kenyataan di lapangan banyak juga yang komplain, artinya menginfokan ke Kijang, khususnya mungkin karena Kijang selaku jenis di desa. Nah Nike sehabis diambil sampahnya gitu, dan sekarang dibawa ke tempat pengambilan pada yang di tempat nanti ambilan ya. Nah di sana Nike terkadang masih dijadikan sampah. Nah Kijang juga dengar kalau masih seperti itu, jadi kan antusias warga itu kan sudah besar ya. Nah jadi servis yang bilang di pengguna ini ada pengguna benar ya, atau penyedia Nike seperti Nike betulnya, dan pastinya akan di tempat TPS 3R nya Nike pasti akan memilah lagi. Nah, jadi kan ada penumpukan Mas Yoden. Mohon yang patut memberikan yang sedikit seperti napi sih akan ke depannya. Sedangkan di masyarakat itu sudah melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban masyarakat. Dan ini memang sering terjadi, makanya di dalam pengelolaan sampah ini ada beberapa step manajemen yang harus dilakukan. Satu, pembenahan manajemen pengangkutan. Yang masuk dalam manajemen pengangkutan adalah bagaimana kita memanage tenaga itu untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Contoh seperti yang Pak bilang tadi, masyarakat sudah antusias memilah, tapi pada saat diangkut dan sampah kecampur itu menimbulkan rasa sungkan, rasa bosan masyarakat karena merasa apa yang dilakukan tidak dihargai. Ini yang perlu dimanage di manajemen, bagaimana kita nanti memprotek petugas angkut itu yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Itu yang belum terjadi saat ini. Masyarakat jangan salah kalau punya rasa bosan, karena apa yang sudah dilakukan akhirnya mubasir dengan adanya konsep kejadian itu setelah sampah terpilah tetap masuknya tercampur. Buat apa saya memilah? Nah, salah masyarakat di situ. Jadi ini banyak pembenahan yang harus kita lakukan. Memang konsep pengelolaan sampah tidak bisa instan, tapi kalau kita diam ya semua dia terjadi. Harus dibenahi dengan segera. Satu, yang pertama perlu dibenahi adalah manajemen orang. Bagaimana kita manajemen orang ini, manajemen administrasi pengangkutan. Jalur mana yang diambil, berapa kakak yang diambil, berapa volume sampah yang mampu diangkut satu armada. Ini yang harus jelas. Karena selama ini itu yang belum terjadi. Yang punya rencana besar ke depan, bagaimana kita mampu memanage satu armada itu dengan maksimal, dengan basis data dan angka yang jelas. Karena sampah ini pasti ada. Nah kalau tanpa analisa data dan angka yang jelas, kita tidak bisa buat apa-apa untuk membuat analisa model pengangkutan, tidak bisa. Dan disinilah ranah masyarakat yang kita harus apresiasi masyarakat. Masyarakat yang sudah melakukan pemilahan dengan maksimal ini harus diapresiasi. Terus yang ada konsep reward and punishment, ada penghargaan dan ada sanksi. Itu yang sebelum kita menerapkan itu ya manajemen orangnya ini, manajemen petugas kita yang harus dibenahi. Ini harus dibenahi. Kalau sebelum ini dibenahi, ya masyarakat akan tetap itu. Yang sudah maksimal memilah, akhirnya besok udah tidak usah dibelah. Ini akan menjadi bumerang dan menjadi penyakit yang disebarkan kepada mana. Percuma. Nah niki mirip, mari kita bersama yang punya rencana besar untuk ke depan. Minimal untuk desa yang sendiri gitulah, yang ingin berbuat untuk desa yang ingin berbagi pengalaman dengan desa yang mudah-mudahan ini bisa direspon dan bisa apresiasi. Ayo kita bergerak bersama, karena konsep pengelolaan sampah ini tidak bisa dilakukan sendiri. Masyarakat aja yang bergerak, top leader yang tidak bergerak juga tidak bisa. Top leader yang bergerak, masyarakat tak bisa bergerak, tidak bisa. Kita diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, kader, dan stakeholder yang lain. Oke Pak Sutomo tadi yang sudah bertanya dengan terkait dengan permasalahan yang ada di mungkin yang umum yang disampaikan. Nah makin Riki kan desa sudah masuk namanya tim mapping, ada casling ya kan di masing-masing bagian yang ada. Riki yang tanyakan Pak, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan atau yang akan diperkuat oleh tim pendamping Niki dan ada Niki ke depannya pada khususnya di sampah Niki pada apakah adanya permasalahan ini bisa nggak segera
ditindaklanjuti pada mungkin yang terkait atas lah beberapa mungkin ketika kecamatan mungkin ketika mana sehingga ya pada yang tadi kan kita harus bersinergi ya. Nah biar ketemu di sana pada yang dekat yang pengen penjelasan gini pada mohon ya. Jadi konteks tim pendamping dalam hal ini adalah tim pendamping dibentuk untuk mendampingi kegiatan kader, untuk mendampingi kegiatan pengelolaan sampah di desa. Jadi minimal tim pendamping ini harus tahu tupoksi tugas masing-masing. Tim pendamping ini punya ranah selalu berusaha setiap kali ada kegiatan hadir, memberikan inovasi tentang gerakan pengelolaan sampah ke depan, ikut membantu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Minimal tim pendamping tahu sampah ini harus seperti apa, dibagaimanakan. Nah, ini tugas tim pendamping dan dia harus secara rutin, secara aktif memberikan informasi, memberikan inovasi, memberikan suatu terobosan dalam penanganan sampah ini. Tim pendamping bukan hanya datang pada saat timbang, bukan, tapi dia punya intuisi, punya inovasi bagaimana mengatasi permasalahan sampah ini bisa lebih cepat dan lebih baik. Nah, gitu. Dan dalam konteks ini adanya kader niki tim inti yang bergerak di bawah. Jadi kader niki punya tupoksi namanya kader KESLING, kesehatan lingkungan, yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan adalah tentang kebersihan. Kalau kita sudah bersih pasti sehat. Nah, kan? Konteksnya bukan hanya sekedar penimbangan, dia juga punya ranah sosialisasi, mengedukasi, itu ranah dari gerakan kader. Jadi kalau Niki sudah bisa bersinergi, pembina atau pendamping dengan tupoksinya masing-masing, terus kader bergerak dengan tupoksinya masing-masing, otomatis dua tim ini mampu akan memprovokasi pihak desa untuk melakukan gerakan yang lebih cepat. Nah kalau Niki tidak jalan, kader tidak jalan, pendamping tidak jalan, desa mau bilang apa? Karena desa sudah mempercayakan gerakan Niki kepada pendamping dan Coba pada tadi Malik yang bertanya nih. Terus yang bertanya dengan Pak Tut, kebetulan juga Pak Tut berkunjung di tempatnya kami, nah Pak Tut lihat sendiri seperti apa pergerakan daripada masyarakat untuk siasat kita. Pak Tut lihat sendiri kita ada dulu, kita yang apa adanya, apapun jadi program atau produk itu dan yang produk unggulan apapun itu yang pasti akan support dan akan mendukung. Nah makanya dia ingin bertanya lagi sekali nih apa sih yang menjadi terbesar dari kegiatan ini pada? Kalau boleh tahu di tiang ini mohon izin di tiang kita apa sih yang sebenarnya tujuan mimpi besar dari kegiatan ini pada? Jadi yang namanya suatu gerakan, yang namanya suatu program pasti ada hal yang ingin dicapai dengan itu. Nah, yang sendiri sebagai tim pendamping punya cita-cita besar terhadap desa ini. Bagaimana nanti 2 tahun ke depan paling lambat yang target 2 tahun ke depan janji paling lambat 2 tahun ke depan bagaimana pengelolaan sampah kita di desa ini bisa menjadi sirkular ekonomi, ada perputaran nilai ekonomis yang ada di masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat, yang ada dampak negatif positif yang bisa dirasakan masyarakat. Sirkular ekonomi ke tujuan endingnya bagaimana kita mengelola sampah organik menjadi barang yang bermutu seperti kompos yang berkualitas bagus, yang bisa diterima pasar, bisa diperjualbelikan. Dan ini ending karena kendala kita selama ini ada di KPA, ada di pengelolaan sampah organik dan anorganik. Anorganik kita sudah bergerak dengan bank sampah, dengan sirkular ekonominya masyarakat mengumpulkan sampah sebanyak itu sudah bagus. Cuma memang harus dimaksimalkan lagi kan gitu. Yang organik ini yang bermasalah karena kalau kita melihat kondisi TPA kita sekarang di TPA Suwung juga sudah tidak mungkin. Bagaimana nanti kita ke depan 2 tahun ke depan Kesiman Petilan ini menjadi pilot proyek pengelolaan kompos. Itu yang dia harapkan. Bisa, sangat bisa. Makanya apa? Satu, kita bergerak bersama, kita punya komitmen yang sama, kita punya tujuan yang sama. 2 tahun target yang 2025 kita goal, pasti goal. Karena yang target, karena kalau yang sudah berbuat, kalau yang sudah masuk ke desa, yang harus punya mimpi besar. Kalau yang tidak punya mimpi besar, kalau yang tidak punya cita-cita, tidak punya cita-cita, mending diam dong. Tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Nah itu tujuan endingnya nanti kita akan menjadikan desa Kesiman Petilan berdesa di kota.
mempunyai brand yang tersendiri. Berarti Cimantenan itu mampu menghasilkan suatu produk yaitu yang terpenting adalah kompos yang dengan mutu kualitas yang bagus jika diterima pasar. Kita berbisnis harus, karena ada feedback dari dana yang dikeluarkan, harus ada pemasukan walaupun mungkin tidak besar, tapi ada manfaat yang diterima, ada manfaat yang masuk ke kita. Sukses Bapak tadi mimpi besarnya sudah dijelaskan, langsung harus target 2025 semua mimpi akan tercapai. Yang juga di sini sangat berterima kasih kepada tim pendamping, kepada Tesling dan Desa Kesimang Petilan pemerintah, di mana mungkin dulu sebelum kita mengetahui pada adanya sosialisasi banyak tim pendamping kader dengan masyarakat yang pun yang sementara mungkin itu menjadi dipercaya menjadi pelaksana wilayah yang tidak mengetahui bahwa sampah itu plastik nikel itu bisa diuangkan. Nah, bukti daripada kegiatan ini yang pun sudah merasakan dan warga pun sudah merasakan. Dengan buktinya, nah itu yang bisa tunjukkan dengan pada Badar kan. Nah, niki kan Mama yang sendiri niki Badar. Oke ya. Jadi di sini yang bisa menarik di mana sampah yang sebenarnya kita buang itu betul-betul menghasilkan. Nah, Niki pada terima kasih sekali. Artinya dengan kegiatan ini kita harapkan sekali kedepannya mimpi besar kegiatan itu selalu ditunjang, didukung, disupport oleh semua instansi yang terkait. Mungkin menikah di Jandemun karena kita udah rasakan itu. Nah, ini realita yang terjadi, dampak positif yang dirasakan masyarakat. Bagaimana perputaran sebenarnya itu ada di masyarakat. Perputaran ekonomi dari sampah itu ada. Betul, betul. Sepanjang kalau kita mau berbuat pasti ada hasil. Dan Pak Lian pun sendiri merasakan, dan bukan hanya Pak Lian. Ini contoh real seorang pemimpin yang mewujudkan langsung dan bukti nyata pergerakan yang dirasakan, dan ini akan menjadi motivator bagi masyarakat kalau memang benar ini terjadi. Dan yang pun di mana-mana dia membina, di mana-mana dia mendampingi, yang anjurkan nikel, yang sampaikan nikel. Betul. Sampah Anda adalah tanggung jawab Anda, sampah itu tanggung jawabku. Inilah bukti bertanggung jawab. Selain kita membersihkan rumah, ada penghasilan yang bisa kita dapat dari proses yang kita lakukan di rumah. Ini sangat bagus. Semoga mungkin menjadi motivasi bagi kalangan pihak lain bahwa apapun yang kita lakukan kebaikan itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Seperti ini contohnya. Yang salut dengan banyak gedung, dengan pemiliknya yang luar biasa, yang selalu konsen dengan kegiatan pengelolaan sampah di banyak. Semua lanjutkan ya. Sampahku tanggung jawabku. Pilah sampah pasti bisa.